dari terminal lama dibongkar terus pindah jadi terminal baru ini. Intinya kami tidak tahu nih pembangunan ini seperti apa tujuannya, sketsanya seperti apa itu nggak tahu. Jadi kan cuma diminta untuk dampingin nanti ini ada pembangunan ini, ya udah gitu aja sih gitu. Madiun, kota kecil di jantung Pulau Jawa yang terus bergerak maju. Infrastruktur berkembang, kawasan bisnis tumbuh, dan wajah kota terus berubah. Namun di balik semua itu, ada satu cerita yang terlupakan. Sebuah bangunan besar yang berdiri sunyi, mangkrak di tengah kota. Inilah Terminal Purboyo Lama, Kota Madiun. Dibangun pada tahun 1995, terminal ini pernah menjadi jantung mobilitas masyarakat Madiun. Kini, ia hanya bisa diam, menunggu nasib yang belum pasti. SDGs tujuan ke-9 mengajak seluruh negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Infrastruktur yang baik bukan sekedar bangunan fisik, ia adalah tulang punggung ekonomi, penghubung manusia, dan penjamin akses layanan publik. Mari kita telusuri fakta-fakta yang ada. Terminal Purboyo Lama dibangun pada tahun 1995. Selama lebih dari 2 dekade, terminal ini menjadi pusat transportasi di Kota Madiun. Namun, pada tahun 2017, dimulailah sebuah proses peralihan yang mengubah nasib terminal ini selamanya. Salah satu kunci memahami masalah ini adalah perubahan klasifikasi terminal. Terminal Purboyo awalnya berstatus terminal tipe B, berarti dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kota Madiun. Namun, kemudian statusnya berubah menjadi terminal tipe A.
terminal yang melayani angkutan antar kota antar provinsi yang secara regulasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perubahan tipe inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan mangkraknya terminal ini. Dari hasil observasi lapangan yang kami lakukan, kondisi terminal Purboyo Lama memperlihatkan tanda-tanda kerusakan yang signifikan. Beberapa atap bangunan mengalami kebocoran. Tanaman liar tumbuh lebat di berbagai sudut terminal. Koridor dan area tunggu penumpang kosong dan tidak terawat. Meski demikian, secara struktural, sebagian bangunan terminal masih dalam kondisi yang bisa digunakan. Untuk memahami masalah lebih dalam, kami berbicara langsung dengan para pihak yang terlibat, dari pengelola hingga pedagang yang pernah berjualan di terminal lama. Dari seorang ahli yang kami wawancarai, kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal kerangka hukum di balik kondisi terminal ini. Pada tahun 2018, pemerintah Kota Madiun sebenarnya tidak ingin menyerahkan aset terminal ini kepada pemerintah pusat, karena hal itu membuat berkurangnya aset daerah. Namun, penyerahan aset bersifat wajib. Jika menolaknya, akan berujung pada penalti dari pemerintah pusat. Konon kabarnya, aset yang diserahkan pun hanya lahan terminal, bukan area parkir, sehingga kini aset parkir di sekitar terminal masih menjadi milik pemerintah Kota Madiun. Dari salah satu instansi yang kami wawancarai, beliau menyampaikan prihatinan yang mendalam soal kondisi terminal lama. Beliau berharap bangunan yang sudah lama mangkrak ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna lagi bagi masyarakat. Namun, beliau pun menyadari bahwa kewenangan ada di tangan pemerintah pusat, bukan lagi ada di tangan wali kota Madiun. Kami juga berbicara dengan warga sekitar untuk mendengarkan pandangan mereka tentang kondisi terminal lama dan harapan mereka untuk masa ke depannya. Dari perspektif masyarakat, khususnya para pedagang yang pernah berjualan di terminal Purboyo Lama, ada nuansa yang berbeda. Seorang pedagang yang mulai berjualan di terminal lama sekitar tahun 2001 mengungkapkan asumsinya bahwa terminal lama sebenarnya masih bisa digunakan dan tidak perlu bangunan yang mewah untuk dapat berfungsi. Soal penyebab mangkraknya terminal lama, pedagang ini menduga ada kaitannya dengan beberapa bagian atap yang bocor dan kondisi bangunan yang memang sudah perlu diperbaiki. Tentang perpindahan ke terminal baru, ia mengakui bahwa terminal baru memiliki tempat yang lebih baik, tetapi dari segi penghasilan, di terminal lama jauh lebih baik. Namun harapan sederhananya, terminal baru bisa diperlebar lagi karena menurutnya saat ini terminal baru masih terlalu kecil untuk menampung volume penumpang dan armada yang ada. Banyak.
Perubahan status terminal dari tipe B ke tipe A menyebabkan perpindahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah Kota Madiun tidak lagi memiliki wewenang hukum untuk mengelola, merevitalisasi, atau bahkan membuat keputusan apapun terkait terminal ini. Kewenangan ada di pusat, namun perhatian pusat tidak cukup menyentuh terminal lama. Mangkraknya terminal ini membawa dampak yang berlapis. Yang pertama ada dampak sosial. Secara sosial, hilangnya fungsi terminal lama berdampak pada komunitas pedagang dan pekerja transportasi yang bergantung padanya. Meski relokasi ke terminal baru telah dilakukan, proses peralihan yang dinilai kurang jelas menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang. Lalu yang kedua, ada dampak ekonomi. Secara ekonomi, aset publik senilai miliaran rupiah yang menjadi tidak produktif, lahan yang luas dan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan tidak menghasilkan nilai apapun bagi daerah maupun masyarakat. Sehingga sebuah kerugian ekonomi yang nyata dalam perspektif manajemen aset publik. Lalu dampak yang ketiga, dampak lingkungan dan estetika kota. Secara estetika dan lingkungan, keberadaan bangunan mangkrak di tengah kota menciptakan kesan terbengkalai yang kontras dengan upaya Madiun membangun citra kota yang rapi dan modern. Tanaman liar yang tumbuh tak terkendali menambah kesan kumuh meski upaya kebersihan terus dilakukan secara mandiri oleh para pegawai. Lalu dampak yang keempat, dampak terhadap SDGs. Dalam kerangka SDGs tujuan ke-9, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak dirawat dan tidak difungsikan secara optimal bertentangan dengan semangat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari seluruh analisis yang kami lakukan, berikut beberapa rekomendasi yang kami tawarkan kepada para pemangku kepentingan. Yang pertama, kepada pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan. Segera tetapkan master plan yang jelas dan terukur untuk terminal Purboyo Lama. Lalu yang kedua, kepada pemerintah Kota Madiun. Secara proaktif, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengadvokasi pemanfaatan terminal lama yang bermanfaat bagi masyarakat Madiun. Lalu yang ketiga, kepada akademisi dan peneliti. Dorong penelitian yang mendalam tentang dampak sosial ekonomi terminal lama dan modelkan solusi revitalisasi berbasis bukti untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan. Lalu yang keempat, kepada masyarakat. Jadilah bagian dari solusi, ikuti forum publik, sampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dan pemerintah kota, dan rawat aset publik di sekitar kita sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Dari kacamata komunikasi pembangunan, kasus Terminal Purboyo Lama juga menyikapi celah komunikasi yang serius. Proses pemeliharaan aset antar pemerintah kota dan pemerintah pusat dinilai berjalan. Tidak masalah, tapi kurang jelas. Demikian ungkapan salah satu narasumber. Ketidakjelasan ini tidak hanya diserahkan oleh pedagang dan masyarakat, tapi juga oleh aparat pemerintah daerah yang tangan dan kewenangan terkait oleh regulasi. Minimnya solusi, tidak ada forum partisipasi publik dan pengambilan keputusan terkait aset publik ini, serta absennya komunikasi yang transparan antara pusat dan daerah. Semua ini menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi terminal lama. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Meski kewenangan ada di tangan pemerintah pusat, bukan berarti tidak ada langkah-langkah yang dapat diambil. Solusi yang pertama, pemerintah Kota Madiun dapat secara aktif mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera menyusun dan mengumumkan master plan Terminal Purboyo Lama. Kepastian rencana ini penting agar tidak ada ruang untuk ketidakpastian yang berkepanjangan. Solusi kedua, sambil menunggu master plan dari pusat, lahan terminal lama dapat dimanfaatkan secara sementara untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pasar rakyat periodik, ruang komunitas, atau pusat kegiatan UMKM. Ini tidak memerlukan pembangunan besar, namun dapat menghidupkan kembali fungsi sosial bangunan. Solusi ketiga, model kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah kota, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menjadi solusi inovatif. Skema seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU bisa menjadi jalan tengah untuk merevitalisasi terminal lama tanpa harus membebani anggaran pusat sepenuhnya. Solusi keempat, masyarakat dan komunitas lokal dapat berperan aktif dalam menjaga, merawat, dan mengusulkan pemanfaatan ruang terminal. Seperti yang sudah terjadi secara organik melalui kegiatan kerja bakti, semangat ini perlu diformalkan dan didukung oleh kebijakan yang memungkinkan partisipasi warga. Terminal Purboyo Lama bukan sekedar bangunan, ia adalah cermin dari tantangan yang nyata terhadap banyak kota di Indonesia. Bagaimana mengelola aset publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di tengah tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah. SDGs 9 tujuan ke-9 mengajarkan kita bahwa infrastruktur yang baik adalah hak semua orang, bukan hak yang bisa ditukar tambah dalam birokrasi, bukan aset yang boleh dibiarkan mangkrak sementara masyarakat menunggu tanpa kepastian. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia datang ketika masyarakat berbicara, ketika akademis meneliti dan mengadvokasi, ketika pejabat publik berani mengambil keputusan yang tepat, dan ketika kita semua sepakat tidak ada infrastruktur publik yang boleh sia-sia. Untuk Terminal Purboyo Lama dan untuk semua bangunan yang menunggu nasib di seluruh Indonesia, saatnya kita berbicara.